Kita kan namanya hidup, that's life. Kita kan namanya hidup, that's life. Kita kan namanya hidup, that's life, ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman-teman juga mengalami kehidupannya seperti itu. Waduh, kasian juga ya pelawak Andre Taulani padahal ekonominya sudah mapan loh. Tapi akhirnya blak-blakan soal alasan cerai. Bukan karena sudah lama pisah ranjang, ini alasannya. Delapan belas tahun berumah tangga bersama Rian Wartia Trigina, Andre Taulani akhirnya menggugat cerai istrinya ke Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang pada 4 April 2024 atau sebelum Idul Fitri 2024. Gugatan cerainya terdaftar dengan nomor perkara 1668 PDTG 2024 Pak. TGRS, beragam pendapat hingga asumsi pun beredar di media sosial, khususnya terkait alasan Andre Taulani menjatuhkan talak 3 kepada istrinya. Padahal, sejak menikah dengan Rian Wartia Trigina pada 17 Desember 2005 silam. Rumah tangga keduanya terlihat mesra. Mereka pun dikaruniai 3 orang anak yang diasuh bersama. Kebersamaan itu diakui Andre masih terjadi hingga kini. Meski sudah menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, Andre Taulani mengaku masih tinggal satu atap dengan mantan kekasihnya itu. Hanya saja, pria yang akrab disapa Pak Haji itu mengaku sudah lama pisah ranjang dengan Rian Wartia Trigina. Pisah rumah sih enggak, cuma pisah kamar, kata Andre Taulani saat berbincang di kawasan Mampang Perapatan. Jakarta Selatan, Kamis tanggal 8 Agustus 2024, Andre Taulani mengaku sudah pisah ranjang sejak setahun terakhir ini. Sejak kamar saya direnovasi, pisah kamar, ucap Andre Taulani sambil tertawa. Pisah kamar sejak setahun lebih, lanjutnya, meski masih tinggal serumah, Andre Taulani tidak merasa canggung setiap bertemu Rian Wartia Trigina. Komandan di Sitkom lapor Pak. Tersebut mengaku jarang bertemu istrinya karena harus menjalani aktivitas hingga syuting sejak pagi hingga malam hari. Nggak canggung, saya selalu berangkat pagi, syuting, pulang malam, dan kami jarang bertemu, kata Andre Taulani. Paling ketemu pas weekend, ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Andre Taulani blak-blakan soal alasan menggugat istrinya. Bukan karena sudah pisah ranjang, Andre Taulani mengaku sudah lama silang pendapat dengan Rian Wartia Trigina. Andre Taulani mengaku sebelum menggugat cerai, dirinya dan sang istri sudah lebih dari 10 tahun berbeda pendapat. Rian Wartia Trigina katanya sudah tak sejalan dengannya sejak lama. Sudah lama, beda prinsip, sudah 10 tahun lebih, berbeda pendapat, kata Andre Taulani di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 8 Agustus 2024. Keputusan untuk berpisah sudah dipikirkan matang Andre Taulani dan Rian Wartia Trigina. Mantan vokalis band Stinky ini juga sudah berdiskusi dengan Rian Wartia Trigina untuk bercerai dan mengakhiri bahtera pernikahannya.
keputusan cerai kan tidak diambil sesaat dan sudah dipikirkan matang hingga melewati diskusi, ucap Andre Taulani. Semua sudah dipikirkan secara baik. Lanjutnya, kuasa hukum Andre Taulani, Novio Manurung, membantah adanya orang ketiga di rumah tangga Andre Taulani dan Rian Wartia Trigina, Erin Taulani. Novio menyebut penyebab perceraian Andre Taulani dan Erin Taulani bukan karena adanya orang ketiga. Bantahan itu disampaikan Novio saat mengurus perceraian Andre Taulani dan Erin Taulani. Di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang, Kamis tanggal 8 Agustus 2024, tidak. Kami pastikan tidak, tandasnya. Adapun kata Novio penyebab perceraian Andre Taulani dan istrinya ialah karena ketidakcocokan dan sudah tidak akur. Ya, berdasarkan informasi dari klien kami memang sudah tidak akur dan ada ketidakcocokan, ucapnya. Namun saat ditanya apakah perceraian ini sudah didiskusikan dengan anak-anak Andre dan Erin, Novia mengaku tidak tahu. Terkait itu kita nggak tahu. Kabar perceraian Andre Taulani dengan Rian Wartia Trigina sebelumnya viral di sosial media. Kabar tersebut dibenarkan oleh Umi Asma selaku Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa. Untuk nama Andreas Taulani bin RNI Haumahu itu memang benar ajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya Rian Wartia Trigina binti Julius Anthony di Pat Tiga Raksa tanggal 4 April 2024, ungkapnya. Sementara untuk alasan Andre Taulani melayangkan gugatan talak. Umi Asma enggan mengungkapkan alasannya karena bersifat privat. Untuk detail saya tidak bisa menerangkan karena perkara cerai itu adalah perkara tertutup untuk umum. Yang pasti memang ada perkara yang diajukan oleh saudara Andre Taulani, tambahnya, saat ini proses persidangan pun masih dalam tahap mediasi. Baik Andre Taulani maupun Rian Wartia Trigina sudah sepakat untuk berpisah. Mediasi sudah, yang saya terima nggak bisa menyampaikan detailnya karena sudah melalui tahapan-tahapan dan saya nggak bisa kasih detail, tambahnya, seiring dengan viralnya kabar perceraian Andre Taulani dengan Rian Wartia Trigina, warganet menyerbu media sosial keduanya, tak terkecuali akun media sosial milik Rian Wartia Trigina, Erin Taulani. Sadar dirinya tengah jadi sorotan, Erin pun menutup kolom komentar untuk publik. Namun unggahan Erin belakangan jadi perbincangan lantaran mengisyaratkan soal kesendirian. To walk alone in London is the greatest rest. Jalan sendirian di London adalah rehat terbaik, tulis Erin Taulani dalam unggahannya. Dalam story Instagramnya, Erin merepost ulang unggahan temannya yang tengah makan di restoran. Erin mengaku merindukan teman-temannya dan berharap momen tersebut bisa terulang. Erin pun menyinggung soal batin luka dalam story-nya. Sering-seringlah berkumpul dengan dia, dijamin batin yang luka semakin luka, tulisnya sambil memberi emotikon tertawa. Berbeda dengan sang mantan, Andre Taulani mengunggah sebuah gambar yang menceritakan seorang pria memeluk wanita, namun pada sebuah cermin pria tersebut dipeluk seekor ular. Pada gambar lainnya juga tersemat seorang pria yang hendak ditusuk dari belakang oleh kekasihnya dan temannya. Netizen kemudian bertanya-tanya maksud dari unggahan Andre Taulani. Terlebih musisi Katon Bagaskara juga ikut berkomentar dalam unggahan tersebut.
Katon Bagaskara menyebut bahwa makna dari unggahan itu sangatlah dalam. Ini dalam banget pesannya di setiap slidenya, tulis Katon Bagaskara. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar. Banyak yang menyayangkan perceraian keduanya. Sebagian besar lainnya berharap keduanya bisa rujuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semua teman media, wartawan dan semuanya. Hari ini kita ingin memberikan penjelasan, keterangan atas berita yang beredar mengenai saya. Tapi sebelum saya memulai, mungkin bisa dibuka dulu oleh kuasa hukum saya, Mas Biu. Ya, selamat siang rekan-rekan media semuanya. Seperti yang disampaikan oleh klien kami, Bapak Taulani, memang hari ini kita sengaja memberikan waktu bagi rekan-rekan semuanya untuk mendapatkan informasi secara lebih jelas dan langsung dari kami sebagai tim kuasa hukum, juga langsung dari prinsipal kami, Pak Andre Taulani, agar berita-beritanya tidak simpang siur sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa memang betul telah diajukan permohonan cerai talak yang dimohonkan oleh klien kami, Bapak Andre Taulani, di bulan April. Hari ini memang seperti yang sama-sama kita ketahui, persidangan sudah masuk ke dalam proses saksi, yang mana kesaksian hari ini dari pihak Andre Taulani. Saya kira itu informasi awal yang dapat kami sampaikan. Kami serahkan kepada rekan-rekan media jika ada yang pertanyaan. Ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi gitu ya. Setiap ada ada wawancara juga di sana. Jadi semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Ini bisa dijelasin ya sih, yang di Instagram itu gambar-gambar itu kan banyak yang bahas ini gara-gara ini. Oh, gambar-gambar apa ya? Yang ada Hah? yang ada bulan Maret. Ada wanita, ada ularnya. Wah, itu saya repost itu. Kalau teman-teman tahu itu gambar itu bagus ya, gambarnya bagus banget. Kalau ada almarhum Patino Sidin pasti dinilainya itu gambar bagus. Jadi memang gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang mempunyai makna-makna banyak lah. Sebenarnya itu bukan untuk apa-apa ya. Saya memposting itu supaya teman-teman juga bisa melihat, wah ini loh kehidupan itu seperti ini. Berarti ada kaitannya sama kehidupan Nggak ada, itu cuma gambar. Menurut saya gambar keren, gambar inspiratif aja. ada tadi bilang kehidupan seperti ini. Seperti apa sih yang menurut Seperti itu. Ya, kita kan namanya hidup, that's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman-teman juga mengalami kehidupan seperti Sejak itu. kapan sih sudah Sejak- bertahun-tahun atau seperti apa? Sejak Jakarta udah tahu. Sejak sebenarnya pertimbangan udah cukup lama. Tadi saya udah bilang kan bahwa ini juga bukan sesuatu yang mendadak, sudah lama dan sudah sering kami diskusikan juga. Tapi memang ya saatnya ya sekarang ini. Tapi memang kami kan berusaha untuk namanya hidup rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, ya itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk anak-anak sih. So far sih baik-baik aja ya, nggak ada gimana-gimana. Dan juga klarifikasi bahwa jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak.
karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya. Tidak ada yang saling menjelek-jelekan, tidak saling menyalahkan. Karena ini kan semua keputusan kami berdua, dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan. Karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama, dengan kompak. Jadi saya harap sih berita-beritanya tetap dalam konteks yang positif, karena memang pada faktanya saya sama Erin pun juga masih baik. Alhamdulillah masih tinggal bareng. Ada mungkin anak-anak udah bisa mau ikut siapa? Belum, kalau itu sih itu persoalan nanti ya, karena itu yang sekarang fokusnya di proses. Anak-anak sudah ngerti ya, anak-anak kan udah gede, udah tahu juga. Ketika kami menjalani proses ini kan mereka juga. Tapi kayaknya sih kalau kita tuh udah sepakat bahwa itu nggak menjadikan penghalang buat anak-anak. Karena anak kan ya orang tuanya tetap saya sama Pak Eri ini bisa kemana. Yang akan keluar nanti siapa? Nggak ada yang keluar. Ada ajakan segala bareng nantinya setelah Ya itu nantilah. Baju bisa rumah sejak kapan baju? Eh Bisa rumah mungkin. Pisah rumah sih enggak, cuman kita pisah kamar aja. Itu dari sejak kapan mungkin baju? Gimana Pak Haji? Bisa Sejak kapan ya? Kalau itu belum, sebagai harta ekonominya seperti apa mungkin Pak Haji? belum sana. Kalau Ya belum sana. pagi owner rumor perpisahan itu sejak tahun 2019 Pak. Oh enggak. Itu rumor-rumor yang enggak benar. Kalau untuk pisah kamar sendiri sudah sejak kapan Pak mungkin? Sejak kamar saya itu lagi direnovasi. Mungkin mulai di Ya pokoknya sih semenjak ya udah hampir setahun lebih lah, tahunan lebih. Pak Haji artinya udah bisa berencana, udah seikhlas itu kah soal rumah tangga ini Pak Haji? Ikhlas lah, insya Allah ikhlas semuanya. Karena kan ini juga keputusan ini kan bukan untuk keputusan yang jelek, ini untuk kebaikan semua, kebaikan kami berdua saya sama Erin dan juga untuk anak-anak lah. Kebetulan kemarin itu anak saya Ardio memang mau rencana sekolah di luar negeri, jadi saya ikut untuk melihat kondisi sekolahnya di sana, kemudian tempat tinggal yang dia di sana. Jadi saya berangkat bareng lah rame-rame. Tujuan memang untuk mengantar anak. Masih sudah tidak ada postingan di IG-nya Mbak Er. Maksudnya? Foto Bang Andre tidak ada. Wah, saya nggak tahu deh. Ya, foto Bang Andre. Ah, kamu kepo deh. apa gabung sama Enggak ada urusan di situ. Mungkin bisa dijelasin sedikit Pak, sebetulnya kenapa akhirnya keputusan ini diambil gitu. Ya, tadi kan udah saya jelasin. Ini kan udah lama, jadi kita udah sama-sama saling ngebahas. Ya, cuma mungkin memang timingnya sekarang ya. Bismillah. Bang Haji Gimana perceraian gitu itu Pak kan Haji? Hmm? Sedih kah atau udah? Ya, namanya perceraian mana ada sih yang nggak sedih. Sedih tetap sedih. Tapi kan ini semua harus dilewatin, harus dijalani untuk kebaikan. Bang Haji perceraian itu kan terdiri dari biasanya ada anak tante wanita dan mungkin apakah ada KDRT atau karena Alhamdulillah tiga-tiganya tidak ada. Alhamdulillah tiga-tiganya. Ini ada prinsip aja Pak Haji. Ya, lebih ke situ, lebih ke prinsip, lebih ke kita berbeda pendapat lah. Kabarnya sih Ini kan dicek masih gitu tinggal bener Pak serumah Haji. tapi lagi di tengah proses cerai, merasa canggung nggak sih Pak? Bang Haji di rumah pindah rumah tapi masih Pasan tiap hari gitu ya. Enggak sih, kebetulan kan saya memang selalu berangkatnya pagi ya syuting, terus pulangnya juga late malam gitu ya. Jadi ya jarang ketemu juga di rumah gitu. Saya pulang terus istirahat, tidur. Paling saya kalau misalnya ketemu anak-anak ketika pas weekend aja. Karena anak-anak juga sekolah kan, anak-anak juga berangkatnya pagi, pulangnya sore. Jadi quality time-nya tuh paling di weekend. Namanya rumah tangga mah semua orang pasti ngalamin ya, berantem berbeda pendapat dan hasil itu satu hal ya. Karena memang sayanya berangkatnya udah lebih pagi gitu. Terus biasanya kalau pagi saya memang nggak sarapan karena kan saya lagi program diet. Gitu. Bang Haji tadi Pasti semua nggak mungkin lah kalau saya tiba-tiba mengajukan gugatan kalau sebelum tidak ada perbaikan. Soalnya apa aja sih Pak Haji? Ya berusaha memahami keinginan pasangan apa, ya berusaha untuk mengalah gitu kan supaya pasangan senang gitu kan. Ya semua kan kita upaya baik kita lakukan. Pak Haji 10 kesibukan tahun Pak Haji Anda yang bertahan. padat itu apa jadi alasan juga Pak Haji?
Enggak dong. Justru saya harus sibuk. Kalau saya nggak sibuk nanti saya malah dimarahin. Ngapain lu di rumah aja nggak sibuk? Kan, ya, saya selalu baik kok sama keluarganya, sama ibunya, sama adik-adiknya juga selalu berhubungan baik. Sampai saat ini pun tetap berhubungan baik. Kita nggak ada yang jadi gimana-gimana atas kejadian ini, semua dalam keadaan baik. Oke. Suara siapa sih itu? Reaksi teman-teman gimana tanggapannya? Alhamdulillah banyak pihak yang mensupport, yang mendukung untuk keputusan terbaik gitu. Karena kan ini udah ranahnya lebih ke pribadi ya. Jadi mungkin dapur soal ini juga tentu saya yang lebih tahu dengan Pak Erin. Jadi teman-teman sifatnya hanya mensupport saja. Kalau mengganggu pekerjaan ya sedikit banyak ya pasti. Tapi kan saya tetap harus berusaha profesional. Karena kan biar gimana pun juga saya tugasnya menghibur masyarakat itu tetap harus saya lakukan. Anak-anak sih apa ya, anak-anak tuh asik-asik sih anak-anak saya semua ya. Anak-anak saya karena juga mungkin udah dewasa jadi sudah memahami dan mereka semua support untuk kebaikan kita semua. Cukup terpukul sih anak-anak ketika memberitahu. Saya cek sih nggak ada yang kepukul di sini, nggak ada yang alhamdulillah sehat-sehat semua. Secara psikologis mungkin. Enggak, insya Allah enggak. Anak-anak saya insya Allah anak-anak yang iya, sebelumnya pun saya juga udah ngobrol sama anak-anak. Kalau nanti apa mungkin sama mama akan bisa, ya saya udah berbicara dari hati ke hati juga dengan mereka gitu. Nah ini Mas Uli juga dari kuasa hukum kita juga. Jadi udah berbicara. Ya, jadi udah sering ngobrol, saya diskusi sama anak-anak saya. Jadi keputusan ini diambil bukan sepihak sih, jadi memang sudah diskusi, anak-anak saya pun juga udah tahu, udah memahami. Makanya saya bilang tadi, minta tolong berita-beritanya jangan menyudutkan salah satu pihak. Karena Mbak Erin juga baik-baik aja semuanya, saya pun juga begitu. Jadi kita mau semuanya berjalan dengan damai, prosesnya berjalan dengan lancar. Karena kan yang harus dipikirkan kan bukan proses perceraiannya saja. Setelah perceraian itu kan kita masih punya tanggung jawab untuk kebaikan anak-anak gitu ya. Dan hubungan pun harus tetap terus dijaga secara silaturahmi yang baik. Sama-sama hadir tadi persidangan kenapa? Kenapa? Sama-sama hadir di persidangan. Ya kan saya dari pagi tuh kegiatan saya padat banget. Jadi ya makanya saya serahkan ke keluarga. Nanti itu kan istilahnya apa materi pokoknya privacy ya, nanti itu kita bicarakan. Kalau pranikah memang nggak ada. Saya dulu waktu nikah memang nggak ada perjanjian pranikah. Karena buat saya, harta saya ya buat istri gitu ya. Karena memang kewajiban seorang laki-laki seperti itu. Kalau harta istri, pengennya sih buat saya juga gitu. belum ada. Nggak, belum. Oke, terima kasih ya. Makasih ya. Teman-teman,